Baik, ini bagus ya. Jadi, apakah pendidikan Indonesia baik-baik saja? Saya ingin coba menampilkan sebuah data. Kenapa data ini saya ambil? Karena data ini selalu menjadi alasan begitu ya. Pemerintah kita melakukan perubahan. Jadi sejak 2000 ini data ini selalu menjadi alasan kita melakukan perubahan, baik perubahan kurikulum maupun perubahan sistem ujian. Tadi Pak Awal sudah menyebut literasi kita masih harus terus diperbaiki. Ini ada data ya, ada data PISA. Saya coba ambil langsung dari penyelenggara PISA-nya. Jadi ini saya langsung ambil dari OECD. Dia membuat tren bagaimana performa ya literasi matematika, membaca dan sains anak-anak Indonesia usia 15 tahun dari tahun kurang lebih dari tahun 2000 sampai yang terakhir 2022. Nah, ini menarik nih, baik di matematika, baik di reading maupun di IPA, memang cenderung menurun ya. Dari tahun 2000 misalnya, di matematika pernah cukup bagus itu di 2006, kemudian di 2022 menurun, reading juga demikian begitu ya, sains juga demikian. Yang menarik dari data ini, ketika misalnya bisa kita tidak baik di tahun 2001 begitu, maka pemerintah berpikir waktu itu kita ganti kurikulum begitu ya. Kita ganti sistem ujian. Namun setelah diganti kurikulum, diganti juga sistem ujian, tetap saja nilai PISA kita tidak baik-baik saja begitu. Nah, dari hasil pikiran sederhana ini, kemudian kan kita bisa menyimpulkan bahwa kecakapan anak kita gitu ya dalam literasi matematika, literasi membaca dan literasi sains yang sebenarnya mengukur kompetensi transformatif begitu ya. Jadi kompetensi transformatif itu kemampuan yang bisa dipindahkan, digunakan pada konteks dan situasi yang berbeda. Kemampuan kompleks problem gitu ya, kemampuan berpikir secara kritis, dan kemampuan berkomunikasi dengan efektif. Nah, kesimpulan dari data ini adalah ganti menteri gitu ya. Sejak tahun 2000, kemudian mengganti kurikulum, ternyata kesimpulannya dari data ini bahwa transferable skill anak-anak kita ya, baik dalam pemecahan masalah kompleks problem solving, critical thinking, komunikasi yang efektif begitu, dan yang ditunjukkan dengan literasi dan numerasi itu ternyata siswa kita tidak baik-baik saja. Ini sebuah kesimpulan yang menurut saya cukup sederhana ya, tapi juga menarik bahwa ganti menteri, ganti kurikulum juga tidak mampu meningkatkan literasi yang tadi Pak Wah sampaikan, baik literasi membaca, literasi matematika gitu, maupun literasi sains. Padahal itu selalu jadi alasan begitu ya. Jadi setiap bisa rendah, ya coba kita sesuaikan kurikulum. Nah, ternyata yang fundamental sebenarnya, yang ke depan itu, foresight ke depan itu, yang fundamental itu teman-teman ya, tadi ya, bahwa simpulannya saya ulang lagi, bahwa ganti menteri, ganti kurikulum itu bukan solusi sebenarnya. Karena yang paling penting itu adalah bukan ganti menteri, ganti kurikulum, tetapi dirasakannya, dialaminya, dan terjadinya praktek-praktek pembelajaran yang terbaik sebenarnya. Nah, pelajaran-pelajaran yang terbaik ini ya, ini tentu menjadi guru vital peranannya. Nah, maka ke depan di pikiran saya itu ya, kita harus mulai mikir keras nih. Jadi yang pertama itu ganti menteri, yang tanda petik ganti kurikulum. Ini kita perlu pikirkan nih. Jadi apa maksudnya? Ganti menteri yang ganti kurikulum. Kan asalnya ganti menteri, ganti kurikulum. Kita rubah paradigmanya menjadi ganti menteri yang tanda petik ganti kurikulum. Artinya apa? Tidak boleh seorang menteri itu begitu mudah begitu ya mengganti kurikulum tidak boleh. Tapi tetap harus punya basis dasar yang sangat kuat begitu, sehingga memang kurikulum itu layak diganti ya. Namun kalau kemudian secara esensi begitu ya, secara substansi,
secara pondasi di kurikulum ini masih kuat begitu, maka tidak perlu diganti itu kurikulum. Perlu aja diadaptasi begitu ya dan lain-lainnya. Jadi yang pikiran saya yang pertama ke depan itu ganti menteri yang tanda petik ganti kurikulum ya. Artinya bukan tidak boleh diganti, tapi ini betul-betul harus punya pertimbangan yang sangat mendasar, ada riset yang kuat. Kalau nggak diganti akan darurat begitu pikirannya ya. Karena apa? Setiap ganti menteri, ganti kurikulum karena PISA kita rendahkan, buktinya pun tidak terjadi. Dan data 2021 PISA ya sampai yang terakhir 2022 itu pikiran yang pertama ya. Nah, yang kedua ya, saya lebih kepikiran begini, menteri yang ke depan itu barangkali ya jangan menjadi menteri pemimpin pengganti kurikulum ya. Jadi menjadi menteri yang pemimpin transformasi pembelajaran ini jauh lebih penting begitu. Kenapa? Karena keberhasilan sebuah kurikulum ya, selain bukan pada dokumennya. Saya yakin tuh kurikulum 2013, sebelum 2013, termasuk kurikulum Merdeka pun itu tujuannya tuh mesti baik tuh. Karena tidak ada kan negara yang punya tujuan tidak baik begitu ya. Tujuannya mesti baik tuh. Konsepnya mesti baik nih. Tetapi apa? Balik lagi di ruang-ruang pembelajaran sebenarnya. Apakah pembelajaran terbaik, asesmen terbaik itu dialami, dirasakan dan terjadi di siswa. Oleh sebab itu kami perlu ya seorang menteri yang ketika dia dilantik dia mengatakan di kurikulum ini oke gitu ya. Dan saya akan menjadi seorang menteri sebagai pemimpin transformasi pembelajaran, bukan menteri pemimpin pengganti kurikulum ya. Jadi kita perlu mencari menteri yang memang dia berani menjadi pemimpin transformasi pembelajaran ya. Selanjutnya ya, ini guru kita ini ya teman-teman ya, ini juga vital ya karena di ruang-ruang pembelajaran guru yang kemudian memiliki peran yang sangat sentral ya, sangat strategis. Maka perlu diberi guru itu bukan diberi banyak peraturan begitu ya, yang kadang-kadang membingungkan begitu, kadang-kadang mengekang begitu ya. Beri guru ini banyak pertolongan, pertolongannya ya adaptif begitu, jangan seragam begitu ya. Pertolongan adaptif itu sesuai dengan peta kebutuhan murid, peta kebutuhan guru dia perlu diperbaikinya di mana. Misalnya guru ini kita petakan kemampuannya. Oh, guru ini lemah di bidang content knowledge. Kita kuatkan di sana. Kita beri pertolongan di sana. Jangan beri pertolongan dengan kursus atau pelatihan 9 bulan, begitu 1 tahun. Sekolahkan saja dia ke S2 gitu, yang universitasnya kuat di bidang konten begitu. Jadi guru ini lemah di pedagogik misalnya ya, nggak usah didiklatkan tentang pedagogik 9 bulan lama-lama itu. Beri aja dia beasiswa begitu S2 atau S3 di LPTK yang kuat pedagogiknya. Jadi basis pembinaan guru juga tidak boleh seragam begitu, tidak boleh dipaksakan ke satu sistem begitu, ke satu cara ya. Tapi basisnya tetap harus adaptif ya, kekuatan gurunya di mana, kelemahannya gurunya di mana, dan kebutuhannya di mana. Sehingga betul treatmentnya pas begitu. Itu yang ketiga ya pikirannya. Yang keempat nih teman-teman, kira perlu merenung ya. Ini saya buat tulisan yang kambing itu. Nah, ini kebetulan musim kurban ya. Kambing itu tidak bertambah gemuk dan sehat dengan seringnya kita menimbang atau mengukur berat badannya. Maknanya apa? Kita merenung saja. Anak-anak kita itu terlalu banyak dites itu. Terlalu banyak diuji begitu. Ada PISA gitu ya. Terus ada asesmen nasional begitu. Terus ada lagi mungkin asesmen di tingkat satuan pendidikan. Di tingkat kelas. Tetapi semakin banyak asesmen begitu, semakin banyak jenis pengukuran. Ini seperti kambing. Kambing itu tidak bertambah gemuk dan sehat dengan sering menimbang atau mengukur berat badannya. Jadi menurut saya ini kita harus betul-betul melihat makna ya dari sebuah asesmen, bukan melihat frekuensi, bukan melihat begitu pentingnya. Jadi bukan melihat frekuensinya sangat sering, bukan. Kambing itu kan jadi gemuk begitu dengan dia diberikan gizi gitu ya, makanan yang seimbang. Maka asesmen ke depan fokusnya itu adalah memberikan gizi gitu kepada murid agar dia berkembang. Nah, seperti ANBK begitu ya. Dengan PISA kita lihat aja gitu.
Apakah ini sesuatu yang harus dua-duanya bangsa ini lakukan, ada PISA, ada AKM, atau sebenarnya bisa opsional gitu. Bisa PISA saja dengan sampel yang diperluas, karena PISA dengan AKM kurang lebih lah dalam beberapa hal esensial itu mirip sama ya antara PISA dengan asesmen kompetensi minimal. Jangan terlalu banyak gitu asesmen di kita. Yang penting kualitasnya dan feedback dari asesmen itu mau ngapain begitu. Jangan sampai kayak kambing jadi tidak bertambah gemuk dan sehat dengan sering kita menimbang atau mengukur berat badannya. Ini mungkin apa ya, refleksi bagi kita semua. Jangan-jangan anak kita ini kalau ada riset paling banyak diuji di dunia ini anak kita ya. Nah, selanjutnya ini yang terakhir ini penting juga teman-teman bahwa belum membudaya ya di kita ya. Bagaimana riset ini ya, menjadi basis transformasi sekolah, menjadi basis pembelajaran ketika guru mau arrange pembelajaran. Siswa juga demikian. Guru mau bikin pembelajaran, mau merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, membangun evaluasi yang bagus. Basisnya riset ini penting ya. Jadi sekolah berbasis riset, guru yang melek riset, siswa yang riset agar apa nanti setiap apapun yang kebijakan pemerintah, setiap isu baru nih guru itu tidak panik begitu ya. Tapi guru bisa reflektif, dia setelah reflektif dia bisa secara mandiri begitu menentukan langkah-langkah yang pas yang harus diambil oleh guru ke depannya. Nah, saya rasa ini menjadi autokritik mungkin bagi kita semua ya, bahwa sudah saya ambil data saja dari 2000 sampai 2002 ternyata memang studi PISA kita tidak baik begitu, meskipun di 2022 seolah-olah rankingnya naik begitu, karena barangkali ada negara yang baru masuk begitu ya, dia diikutkan di sana. Tapi secara skor ya kita tidak baik. Ini sebenarnya refleksi lah pembelajaran bagi kita bahwa ya kita perlu seorang pemimpin, baik Pak Menteri gitu ya, baik kepala sekolah, baik gurunya yang mendeklarasikan dirinya begitu sebagai pemimpin transformasi pembelajaran agar kita segera keluarlah dari kemelut rendahnya mutu pendidikan.